Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, insyaallah pada video kita kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, qada bisa diartikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk sejak zaman azali. Adapun yang dimaksud dengan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada makhluk dengan ketetapan yang telah dipastikan Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar terkadang disebut juga dengan takdir. Dengan demikian, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala bisa didefinisikan meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala yang terjadi dan berlaku terkait dengan makhluk itu semua merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak ayat di Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa apapun yang terjadi kepada makhluk merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 8, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, yang artinya dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Di ayat yang lainnya, yakni di surat Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir, yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, takdir terbagi menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan takdir mubram dan ada pula yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya terjadinya kiamat, kematian, jenis kelamin, dan lain-lain. Itu semua kita tidak bisa menawar-nawarnya lagi. Adapun yang kedua, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Contohnya, miskin bisa diubah menjadi kaya dengan adanya usaha. Bodoh bisa menjadi pintar dengan belajar. Sakit bisa diubah dengan pengobatan sehingga menjadi sembuh dan lain-lain. Kemudian, apa saja sih hal-hal yang bisa mencerminkan bahwa kita itu beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala? Kita ini meyakini bahwa segala apapun yang terjadi kepada kita semuanya itu merupakan keputusan dan kehendaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur apabila kita mendapatkan kenikmatan, kemudahan, kebahagiaan, dan lain-lain. Bersyukur itu berarti bahwa kita meyakini yang
diberikan kepada kita adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar. Bersabar apabila kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, atau apapun itu yang tidak mengenakan kepada kita semua, maka kita harus bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Karena kalau kita bersabar, itu menandakan bahwa kita yakin yang diberikan kepada kita itu, ujian yang didapati oleh kita itu, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berusaha sekeras mungkin, segiat mungkin untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai apa yang kita inginkan. Kenapa demikian? Allah telah mengatakan kepada kita, Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kita sendiri mengubahnya dengan tangan kita sendiri. Yang keempat, berdoa dan bertawakal setelah adanya usaha. Setelah kita berusaha dengan sekeras mungkin, maka tahap selanjutnya adalah kita berdoa, mengharapkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal, kita berserah diri, kita meyakini bahwa apapun yang Allah putuskan untuk kita, itulah hal yang terbaik. Yang kelima, selalu qanaah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan qanaah adalah kita ridho apapun yang terjadi kepada kita, baik itu yang suka ataupun yang duka, yang menyedihkan ataupun yang menyenangkan. Apapun yang terjadi kepada kita, kita harus menerimanya. Kita harus ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, kita tidak boleh iri hati, tidak boleh dengki dengan keadaan orang lain. Kalau kita meyakini bahwa semua yang terjadi kepada kita, kepada teman-teman itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita tidak perlu beriri hati, dengki terhadap keadaan orang lain. Orang lain yang lebih kaya, orang lain yang lebih pintar, orang lain yang lebih ganteng dan lain sebagainya. Semua itu Allah berikan berdasarkan kehendaknya. Maka kalau kita meyakini bahwa semuanya dari Allah, kita tidak perlu iri hati kepada orang lain. Teman-teman sekalian, sekian pembahasan kita tentang beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak hanya menambah ilmu, tapi juga menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.